Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi informasi di hari ini. Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan dan 7 anggotanya diduga menerima uang dari pelaku judi online atau daring. Para pelaku terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku judi online. Institusi Polri kembali tercoreng oleh ulah oknum sejumlah anggotanya. Kali ini, Kepala Unit atau Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan berpangkat AKP serta 7 anggotanya diduga menerima uang dari pelaku judi online. Uang itu diduga sebagai imbalan agar para oknum petugas tidak melanjutkan proses hukum terhadap salah satu pelaku judi online yang hendak ditangkap. Para oknum tersebut telah menjalani pemeriksaan di Biro Pamina dan Divisi Propam Polri. Hasilnya, perwira pertama polisi bernama M. Fajar terbukti menyalahgunakan wewenang serta jabatan dalam penindakan pelaku judi online yang melibatkan anggotanya. Kanit Reskrim terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya dengan melibatkan anggota. Tentunya Polda Metro Jaya sesuai dengan komitmen Bapak Kapolda akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ada. Sebagai bentuk sanksi tegas, para oknum anggota Polsek Penjaringan itu akan ditempatkan secara khusus di SPN Lido selama 30 hari. Ruang gerak mereka juga akan dibatasi termasuk tidak diperbolehkan menggunakan alat telekomunikasi. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, kata-kata polisi mengayomi masyarakat. Apakah kini perlahan sudah mulai luntur? Nah, ini bukannya memberantas kriminal, tapi malah menerima hasil perjudian online. Nauzubillahi min dzalik. Ustaz Arifin, berita tadi ini sungguh sangat disayangkan. Beberapa oknum polisi tersebut malah menerima suap dari hasil pelaku judi. Boleh beri pandangan Ustaz terkait berita tadi? Ya, begini Kak Utri. Jangankan menerima suap semacam itu dari harta atau uang hasil judi yang jelas-jelas haram ya. Dari sesuatu yang katakanlah tidak haram itu pun sudah terlarang. Jadi gini contohnya, dulu dalam sebuah hadisnya Rasul pernah menceritakan tuh, ada orang bertugas untuk mendistribusikan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Nah terus ketika dia bertugas berada di kantor lah katakan, itu ada orang yang mendatangi dia berterima kasih karena sudah menerima sedekah dan seterusnya, memberi hadiah lah kepada orang itu. Nah ketika itu dilaporkan kepada Rasul, Rasul bertanya, kamu terima itu? Ya saya terima. Nah sekarang kalau kamu duduk-duduk saja di rumah kamu, apakah akan ada orang yang memberi hadiah kepada kamu? Enggak katanya. Nah, berarti orang itu memberi hadiah ke kamu bukan karena sukacitanya kepada kamu, bukan karena senang, tapi karena posisi jabatan kamu, dengan harapan boleh jadi nanti dia dapat lagi jatah infak sedekah dari kamu. Itu tidak boleh kamu terima. Nah, padahal jelas-jelas uangnya tadi kan tidak disebutkan uang hasil judi, uang apa, tidak disebutkan. Itu saja tidak dibolehkan oleh Rasul karena rawan, rentan gitu ya. Karena kita duduk sebagai petugas lalu menerima hadiah, itu nanti bisa berpengaruh pada diri kita. Oh, ini orang yang sudah ngasih hadiah, masa saya nggak balas jasa sih, masa saya nggak balas budi. Kapan-kapan kita akan memberi sedekah lagi atau bagian lagi, jatah lagi kepada orang itu, yang boleh jadi nanti akan malah berakibat tidak adil. Ada orang lain yang luput dari perhatian kita, tapi kita malah lebih perhatian kepada orang yang sudah pernah berjasa memberi sesuatu pada kita. Nah itu, jadi memang dalam posisi kita memegang satu amanat atau jabatan sangat perlu kehati-hatian untuk tidak menerima hal yang semacam itu. Jadi saya kira omongan atau pesan Rasul yang mengatakan, coba kalau kamu duduk saja di rumah, nggak bertugas sebagai distributor sedekah yang semacam itu, apakah ada orang yang bakal kasih hadiah ke kamu? Dia bilang enggak. Ya iya jelas nggak ada orang yang ngasih. Berarti ketika orang itu ngasih, itu ada motif-motif tertentu. Nah itu yang perlu dihindari. Itu saya kira ya, dalam kasus berita-berita semacam ini memang perlu kehati-hatian betul. Jangan sampai mudah kita menerima. Orang mungkin bahasanya saya berterima kasih, tapi sangat mungkin maksud dibalik itu supaya kita berbuat lebih dari yang sewajarnya gitu, Kak Utri. Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa suatu jabatan itu adalah amanah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Benarkah Ustaz, kelak mereka yang tidak melaksanakan amanah itu tidak akan mencium bau surga begitu Ustaz?
Ya, iya betul sekali itu dalam hadis riwayat Bukhari bisa kita temukan Rasulullah SAW pernah bersabda orang yang diberi amanat, amanat itu panjang ya bisa kepemimpinan, tugas tertentu di pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu dia tidak melaksanakannya dengan baik, tentu tidak baik ini bukan karena ketidakmampuan keterbatasan dia sebagai manusia, tapi ada kelalaian, itu nanti dia tidak mencium bau surga. Nah, beda halnya memang ada tafsiran dari hadis ini ya, ulama-ulama juga menjelaskan. Beda halnya kalau umpamanya target ketika kita diberi tugas itu target kita 10 dan sama-sama dari orang yang memberi tugas kepada kita juga targetnya harus mencapai 10. Ternyata kita baru bisa mencapai 9 karena ada beberapa faktor. Nah, itu tidak dianggap sebagai tidak amanah karena sudah ada upaya, sudah ada macam-macam lah. Tapi kalau umpamanya kita tidak peduli, masa bodoh, ditugaskan seperti itu bukan urusan saya. Nah, itu yang begitu-begitu termasuk yang akan diancam oleh hadis ini, tidak akan mencium bau surga. Memang banyak hadis Rasul yang menyebutkan ganjaran atau peringatan kepada kita orang berbuat sesuatu tidak mencium bau surga, itu kiasan. Artinya bahwa harapan untuk masuk surganya itu jauh sekali karena mencium baunya saja tidak. Padahal dalam riwayat hadis yang lain itu bau surga bisa tercium harumnya itu dari berjuta-juta kilometer. Nah, kalau nggak cium bau surga, kapan sampai ke pintu surga? Gitu. Kalau baunya saja kita nggak cium, kapan kita sampai ke surga? Itu bahasa kiasan sebetulnya. Tapi saya sering juga mengingatkan dalam hal-hal yang semacam ini, itu memang peringatannya begitu. Tetapi kalau kemudian kita bertobat, ya siapapun pelaku kejahatan bertobat, menyesali perbuatannya, tentu beda lagi perlakuannya. Ya, orang yang sudah berzina sedemikian rupa saja mengaku kepada Rasul saya berzina, tolong jatuhkan sanksi. Itu ternyata setelah dia mengakui dan bertobat setobat-tobatnya, dia dapat pahala gitu. Dosanya itu berganti menjadi pahala, dan pahalanya kalau ditimbang kepada untuk seluruh penduduk Madinah itu cukup. Itu artinya bahwa pelaku-pelaku kejahatan semacam ini pun mudah-mudahan ingat, sadar setelah ini untuk kemudian menyesali perbuatannya dan bertobat untuk menjadi orang baik. Insya Allah harapan itu akan selalu ada, Kak Utri.